di laut. Ayo. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah 25. Ya, yang biasa ini tak lepas dari para jomblo. Bukan maksud tertentu atau tendensi-tendensi tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemuda, pemudi yang senantiasa berkarya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim. Maka nikmat yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, kemampuan di dalam mengasah kreativitas kita, maka kita manfaatkan dalam perkara-perkara yang baik. Di dalam menimba ilmu atau di dalam menuangkan ilmu itu ke dalam bentuk tulisan-tulisan, yang tulisan itu akan kokoh, senantiasa dibaca oleh teman kita, generasi-generasi yang akan datang. Akan dibaca oleh generasi-generasi yang akan datang. Lihatlah karya-karya para ulama. Mereka menghasilkan karya yang dengan karya itu menjadi amal jariah mereka. Maka antum yang memiliki jiwa muda, antum yang memiliki kemampuan untuk menulis, atau antum yang memiliki kebingungan di dalam menulis, maka kami memberikan solusi bagi antum. Tapi jika antum yang memiliki keindahan, kemampuan untuk menulis, maka lakukanlah penulisan. Tulislah ilmu-ilmu antum di dalam buku, tuangkanlah di situ, di atas hitam, di atas putih. Yang dengan itu akan menjadi amal jariah, tetapi dengan syarat. Syaratnya adalah antum harus mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Jangan asal menulis, jangan sampai masuk di dalamnya adalah kesalahan-kesalahan yang sampai pada tingkat kesyirikan. Nah, maka di situ kemampuan kita bisa tuangkan. Tetapi sebelum antum mencetak karya-karya antum harus memberikan kesempatan kepada orang yang ahli di dalam melihat bukunya antum, di dalam melihat karyanya antum, agar karya antum itu semakin indah, semakin bersinar, semakin disukai oleh para pemuda-pemuda. Apalagi antum sebagai generasi yang pecinta pemuda, pecinta perkembangan, pecinta kreativitas, maka hadirkanlah kreativitas Anda di dalam bentuk tulisan yang dengan itu Anda akan dikenal. Walaupun Anda tidak dikenal, tetapi buku Anda akan dikenal. Lihatlah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, lihatlah Ibnu Taimiyah, yang mereka telah meninggal tapi harum nama mereka dengan tulisan karya-karya mereka. Maka jangan merasa buku saya tidak akan dicetak, buku saya penerbit mana yang akan terima. Lakukan saja. Banyak orang-orang yang tertolak buku mereka ketika disodorkan ke penerbit, ditolak. Nah, bukan cuma satu penerbit, 5-10 penerbit menolak semuanya, tetapi dia tidak putus asa. Dia menulis, hasil dia berhasil di dalam penulisan itu sehingga buku-buku mereka harum. Lihat lagi para ulama, mereka tentunya duduk dari awal. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Berawal dari itu, beranjak dari dasar kewajiban seorang muslim untuk menuntut ilmu. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah, lihatlah karya-karyanya begitu banyak, namanya begitu harum di kalangan talabul ilmi. Kalau di kalangan orang yang mempelajari agama, pasti kenal siapa Ibnu Qayyim al-Jauziyah, siapa Ibnu Taimiyah, siapa Syekh Shalih Al-Utsaimin, siapa Syekh Shalih Fauzan, siapa Syekh bin Baz. Mereka pasti kenal ini, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang karya-karya mereka sangat dikenal. Imam An-Nawawi terkenal dengan hadis Arba'in An-Nawawi. Kenapa? Karena karyanya itu dituangkan di dalam sebuah tulisan yang tercatat sehingga semua orang menggunakannya, baik di pesantren-pesantren maupun di sekolah-sekolah Islam, menggunakan sebuah kitab yang kecil, Arba'in An-Nawawi. Mungkin antum kenal ini, antum mungkin sudah hafal. Nah, antum tidak mengambil inspirasi dari buku yang kecil itu, yang begitu orang memakainya semua harum. Lihatlah Syekh Bukhari, lihatlah Imam Muslim, karya-karya mereka, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Abu Daud, karya-karya mereka, lihatlah harum dan dijadikan referensi oleh kaum muslimin di dalam menopang agama ini.
mencari dalil, cari karya siapa, Syekh Imam siapa, Al-Imam Al-Bukhari. Naam, ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Al-Bukhari. Ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim. Yang ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Abu Daud. Ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam At-Tirmidzi. Lihat, harum nama-nama mereka karena mereka menuangkan ilmu mereka dalam bentuk tulisan. Namun jika antum yang memiliki kesulitan di dalam menulis, kami memberikan teknik di dalam bagaimana menjadi seorang penulis. Bagaimana menjadi seorang penulis? Tentunya kita akan bermulai dari nol. Kita memulai karya kita itu dari nol, dari awal, dan itu akan sampai kepada puncaknya. Nah, lihatlah, pohon yang begitu besar tumbuh dari yang kecil, lama kelamaan akan menjadi besar. Maka jika antum memiliki kesulitan di dalam menulis, kami hadirkan adalah yang pertama, antum menulis dari apa yang engkau sukai, dari apa yang engkau merasakan itu senang, hati antum senang, sepadan, sesuai, maka mulailah dari itu. Antum memulai membuat judul bab, antum memulai setelah judul, antum mulai buat sub pokok pembahasan, antum bikin dalam bentuk ranting-ranting. Nah, ini makanan, ini minuman, ini sayur, ini ikan. Antum misalkan seperti begitu, antum buat sebagaikan ranting. Antum mulailah dari mana yang antum lebih senang, antum mulai dari mana yang lebih mudah bagimu. Jika antum misalkan bahas tentang ikan, nah ternyata antum buntu dalam hal itu, antum berhenti saja, tidak usah paksa di situ, nanti antum akan stres. Antum pindah cari tentang bahas tentang masalah sayur, bahas di situ. Jika antum buntu lagi, tinggalkan. Jika hati antum tidak bisa mengkoleksi semua ilmu antum ke dalam rangkaian yang antum sudah buat tadi, indikator-indikator pembahasan dalam bukunya antum sudah bahas, ternyata antum masih bingung, antum masih pusing cari ide, antum istirahat, karena itu akan membuat antum stres. Carilah, relakskan diri antum, carilah suasana pemandangan yang indah, ya, baca Al-Quran atau pergi cerita, ngobrol sambil ngopi, itu akan lebih segar. Nah, lebih indah, lebih refresh lagi tubuh kita, otak kita akan lebih segar. Nah, setelah itu kembali lagi. Atau antum mencari ide-ide, antum membawa kertas catatan-catatan yang di situ antum mencari. Saya ingin membahas sub pembahasannya, antum tulis. Ya, tulis. Kalau antum naik motor dapat ide, berhentikan motor antum, antum catat itu, catatan-catatan itu akan sedikit demi sedikit akan menjadi bukit, kata orang. Nah, pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Sedikit demi sedikit tulisan antum tidak sadar ternyata sudah 50 lembar, sudah 60 lembar, sudah 70 lembar, sudah 100 lembar, sudah 150, sudah bisa antum mencetaknya. Dari perlahan demi perlahan, insyaallah akan menjadi lebih baik. Maka ingat, dengan itu antum insyaallah ilmu antum akan bermanfaat kepada generasi-generasi yang lainnya, akan bermanfaat kepada generasi yang akan datang. Walaupun antum sudah meninggal, ilmu antum itu akan senantiasa termuat, antum akan tercatat, terbaca terus buku antum, dan insyaallah orang mengamalkannya. Apalagi antum mengarang sebuah kitab tentang doa-doa atau membuat tulisan tentang karya tentang agama. Tapi satu hal yang kami ingatkan, apapun yang antum tulis, tanyakan kepada yang ahlinya, suruh mereka koreksi buku karya antum. Baik, semoga bermanfaat. Semoga antum menjadi penulis jiwa muda, kembangkanlah karyamu, berekspresilah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين